Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku bangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan. Mampukah Gibran kalahkan Ganjar di Jawa Tengah? Ini sebuah analisis yang disampaikan oleh seorang pakar untuk memprediksi sejauh mana kekuatan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan sejauh mana pula kekuatan Gibran akan mampu mengalahkan Ganjar di Jawa Tengah. Saya baca dulu ya inti beritanya. Ini diangkat oleh Detik. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, bicara peluang Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka mengalahkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Adi Prayitno menilai itu hampir tidak mungkin terjadi. Oh, ya nanti dulu lah. Oke, saya lanjutkan dulu. Dia awalnya membeberkan 3 variabel yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, ada faktor PDIP, Ganjar, dan Jokowi di Jawa Tengah. Yang ketiga kok agak susah dipahami ya. Kalau faktor PDIP, yes, Jawa Tengah memang kandangnya PDIP. Ganjar, yes, karena beliau mantan gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Tapi kalau faktor Jokowi dikatakan menjadi tidak mungkin Gibran mengalahkan Ganjar, ini kok sulit dimengerti. Iya, sulit dimengerti karena Gibran adalah anaknya Jokowi. Kalau kemudian warga masyarakat Jateng mencintai Jokowi, ya tentu saja kemudian potensi dukungannya ya ke pilihannya Pak Jokowi. Ya tidak mungkinlah Pak Jokowi kemudian tidak menginginkan, tidak ikut mensupport anaknya menjadi calon wakil presiden, kan tidak mungkin itu. Kalau seandainya tidak mensupport, tidak mendukung, kan tentu tidak boleh maju menjadi cawapres. Makanya ini sulit dipahami. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Bicara Jawa Tengah itu variabelnya 3 hal. Pertama, sebagai kandang PDIP. Kedua, faktor Ganjar yang kuat, ya, karena kepuasan publik terhadap kinerjanya cukup bagus. Ketiga, faktor Jokowi yang masih diterima di Jateng. Ya, justru itu. Kalau menurut saya faktor Jokowi justru faktor yang akan memungkinkan kemenangan Gibran, bukan Ganjar. PDIP dan Ganjar pastinya bersatu padu melawan pengaruh Jokowi yang notabene-nya Presiden Republik Indonesia, kata Adi saat ditulis. Ya, ini masih nggak mudeng saya dengan analisis jalan pikirannya. Lantas mungkinkah Gibran kalahkan Ganjar dari 3 variabel tersebut? Adi mengaku pesimistis. Menurutnya, untuk mengalahkan PDIP dan Ganjar Pranowo perkara sulit, bahkan hampir mustahil. Siapapun kalau mau jujur, jika mengacu pada kekuatan politik saat ini, mengalahkan PDIP dan pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah perkara sulit. Semacam mission impossible, katanya. Dia mengibarkan lebih lanjut mengapa hampir mustahil mengalahkan PDIP dan Ganjar di Jawa Tengah. Menurutnya, Jateng menyangkut kandang banteng dengan basis pemilih yang militan, loyal, dan solid. Oke. Adi memastikan akan jadi sejarah luar biasa jika Prabowo Gibran mampu mengalahkan PDIP dan Ganjar di Jawa Tengah. Dia menilai PDIP dan Ganjar tidak terkalahkan di provinsi tersebut. Ya, selama ini memang begitu. Untuk partainya ya, tapi untuk capresnya belum tentu. Karena pilihan capres lebih banyak kepada pilihan individu. Faktor partainya sedikit. Ya buktinya yang lain ya, selain PDIP, Caimin yang notabene kader NU dari PKB juga tidak semuanya, bahkan mungkin lebih sedikit kader-kader NU yang milih Caimin. Artinya tidak serta-merta wadah kandang partainya itu sejalan atau berbanding lurus dengan ketua umum partainya, dengan partai politiknya.
Oke, jadi ini pada faktor yang ketiga dia mengatakan bahwa faktor kepuasan Jokowi di Jawa Tengah masih tinggi. Ya memang iya, bukan hanya di Jawa Tengah, masih sekitar 80% tingkat kepuasan publik kepada Jokowi. Dan Jokowi itu hari ini banyak mendapatkan hujatan, cacian, makian gara-gara anaknya menjadi calon wakil presiden. Kalau kepuasannya kepada Pak Jokowi masih 80%, maka bisa dikatakan mayoritas pendukung Jokowi ya pasti masih ke Gibran. Ini kan logika yang sederhana. Seandainya kemudian Gibran tidak banyak didukung oleh publik karena faktor Jokowi, maka mestinya kepuasan kepada Jokowi turun drastis. Nyatanya kepuasan kepada Pak Jokowi masih bagus, masih tinggi, masih sekitar 80%. Nah, faktor inilah yang menurut saya sangat berpotensi suara Gibran di Jawa Tengah bisa setidaknya seimbang dengan suaranya Ganjar Pranowo, kalau mungkin tidak ingin dikatakan sebagai hal yang mustahil menyaingi atau mengalahkan Ganjar Pranowo. Tapi setidaknya dengan faktor kecintanya kepada bapaknya, kepada Pak Jokowi, di mana Gibran dalam kurung untuk sama dengan Pak Jokowi lah yang anaknya ya, maka potensi suara besarnya itu masih sangat tinggi. Kalau kita mengukur dari kepuasannya Pak Jokowi sebagaimana tadi pakar ini mengatakan begitu. Sebagai salah satu variabel mengapa menurut dia Ganjar masih menang karena ada faktor Jokowi. Nah, ini kalau menurut saya pengertiannya kok kebalik ya, analisisnya kebalik gitu. Makanya sering saya sampaikan, karena Pak Jokowi itu masih sangat dicintai oleh rakyat, masih sangat tinggi kepuasannya kepada Jokowi. Sudahlah, hentikan menghujat Pak Jokowi, hentikan menghujat keluarga Pak Jokowi, menghujat Gibran. Kalau ingin Ganjar Pranowo menang, ini sudah saya sampaikan sejak jauh-jauh hari loh ya, awal-awal Gibran dicalonkan kemudian mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari dari para loyalis Pak Ganjar, daripada relawannya Pak Ganjar, yang semua yang hampir bisa dikatakan mayoritas adalah orang-orang nasionalis yang dulunya mendukung Pak Jokowi. Tapi itu kan di level elit hanya beberapa orang terus mengaburkan hujatan, permusuhan, perlawanan kepada Pak Jokowi. Saya awal-awal sudah mengatakan ini kalau diterus-teruskan bisa menjadi bumerang. Awalnya memang memilih Ganjar, tapi karena tidak terima Pak Jokowi dihajarin terus, Pak Jokowi direndahkan, dilecehkan, maka bisa menjadi kemudian bumerang, tidak terima, berbalik arah dukungannya. Itu nggak tahu nih relawan-relawan politik pendukungnya Pak Ganjar bisa memahami ini enggak. Dan sekarang terbukti, semakin hari semakin kesini, surveinya Pak Prabowo Gibran itu semakin tinggi. Bahkan terakhir ada yang sampai 50%,2. Itu survei indikator publik ya. Dan survei-survei nasional yang lain pun memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Itu saya kira di antara penyebabnya adalah perpindahan pendukung dari pendukungnya Ganjar berpindah kepada Pak Prabowo karena merasa sakit hati, merasa tidak terima presiden yang dicintai dihinakan. Itu sudah awal loh ya, saya sampaikan itu, nggak percaya silakan. Mestinya itu jangan dilakukan lah, jangan dilakukan. Kalau mau menyerang, yang diserang Prabowo aja. Lah iya, jangan menyerang Pak Jokowi, jangan menyerang Gibran, karena masih tinggi kecintaan rakyat kepada beliau-beliau ini. Ya apapun mau dikatakan memang begitu faktanya, karena kita kan Pilpres ini kan bertaruh jumlah suara terbanyak. Belum tentu orang di bawah bisa menerima dengan cara Anda berpolitik, berkampanye dengan menjatuhkan Pak Jokowi, menghinakan Gibran. Jangan lupa psikologi orang Jawa, khususnya orang Jawa ya, semakin orang itu ditekan, semakin dihinakan, dilecehkan, kadang-kadang timbul rasa simpati, rasa kasihan, sehingga kemudian menjadi pembelaannya. Sebagaimana dulu Pak Jokowi menang itu, di antaranya faktor itu. Selama 2 periode 2014-2019, betapa banyak hinaan, cercaan, hujatan, fitnahan, hoax, serangan kepada Pak Jokowi. Justru akhirnya itu menjadi bumerang, menjadi simpati kepada Pak Jokowi.
akhirnya memenangkan pertarungan. Maka menurut saya di samping itu adalah kesalahan fatal para relawannya Ganjar selalu menyudutkan Pak Jokowi, selalu menghinakan, melecehkan, melawan Pak Jokowi. Justru itu secara politik menguntungkan Prabowo Gibran, secara politik menguntungkan Gibran. Karena pelan namun pasti akan mengalihkan dukungan relawan-relawan Ganjar, pecinta-pecinta Ganjar kepada Gibran yang notabene tidak terima. Karena tidak terima bapaknya, presidennya yang dicintai dimusuhi terus, kan begitu ya. Dan sekarang sudah terbukti itu. Surveinya Pak Prabowo naik terus. Maka kalau menurut saya hentikan menyudutkan, melawan, memasang kuda-kuda permusuhan dengan Pak Jokowi. Hentikan itu, ganti strategi, unggulkan program-program strategisnya Pak Ganjar Pranowo. Kalau terpaksa menyerang, serang Pak Prabowo, jangan Pak Jokowi, jangan Pak Gibran. Itu saya kira strategi politik yang harus dicampur juga dengan rasa memahami adat peradaban di tanah Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.